Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Diana Dewi, SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Universitas Hamzah Wadi. Dalam pelaksanaan praktek pembelajaran ini masih begitu banyak kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itu, saya mohon bimbingan serta masukan dari dosen pembimbing serta guru pamong agar kedepannya saya dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sejawat serta siswa-siswi SMA Negeri 2 Mengui yang sudah membantu dari awal hingga akhir dalam perekaman praktek pembelajaran ketiga ini. Om Swastiastu, gimana kabar? Ya, gimana kabar kalian? Baik, Ibu. Oke, baik ya. Gimana ini untuk suara Ibu udah terdengar jelas? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, tadi Ibu sudah cek absensinya. Terangkan terlebih dahulu aturan dalam pembelajaran kita ya. Seperti biasa itu, yang pertama kalian silahkan mematikan mic selama pembelajaran. Kecuali pada saat menjawab atau memberikan pendapat atau kira-kira gambar apa sih sebenarnya? Makna dari gambar ini itu seperti apa? Itu yang ini nomor 2. Berarti yang nomor 2 apa yang nomor 1? Nomor 2, Ibu, yang pola lingkaran atau bola tersebut, dia berani keluar dari zona nyaman dan berusaha beda dari yang lain, kreatif. Kita mau nanggapin yang gambar nomor 1. Nomor 1, oke silahkan. Dia tuh lagi malas, Bu. Jadinya kemalasan tuh berakar di tubuh kita gitu, Bu. Tanpa kita sadari, kadang-kadang itu memang kemalasan kita itu tuh sangat sulit sekali ya untuk dilepaskan. Nah, kemalasan ini jangan sampai menjadikan kita tidak kreatif. Apa orang yang hanya melakukan hal yang sama ya, mendorong kotak, nah seperti ini. Nah, jadi Ibu berharap sekali kalian harus menjadi seseorang yang lebih kreatif lagi ya anak-anak ya. Gambar berikut ini. Nah, coba kalian lihat ini ada gambar apa sih sebenarnya ini? Kira-kira apa ya? Ini peta apa? Ada yang tahu? Peta perjalanan bangsa Barat. Oke, peta perjalanan bangsa Barat yang melakukan penjelajahan dunia. Kira-kira penjelajahan dunianya tuh mau kemana sih? Apa? Dari rempah-rempah. Oke, betul ya, mencari rempah. Nah, jadi hari ini kita akan belajar apa sih sebenarnya? Perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Dan imperialisme bangsa Eropa. Nah, dengan sub pokok materinya yaitu latar belakang kedatangan bangsa Eropa, tujuan dari pembelajaran. Itu. Jadi nanti seperti biasa kita akan diskusi, nanti Ibu akan berikan permasalahan. Dari permasalahan tersebut kalian mencari informasi, kemudian kalian berdiskusi, memecahkan permasalahan tersebut, kemudian kalian tuliskan hasil rangkuman diskusi kalian ya. Tikan gambar berikut. Kira-kira apa sih? Ada yang tahu? Betul, rempah-rempah ya. Mengapa ya kok bangsa Eropa itu memilih mencari rempah-rempah itu ke Indonesia? Karena di Indonesia memiliki rempah-rempah yang tidak ada di daerah lain dan memiliki harga yang mahal. Menurut Krisna, kenapa di Indonesia? Karena di Indonesia itu merupakan pusatnya dari rempah-rempah itu mungkin, Bu. Rempah-rempah istilahnya yang sangat mahal, yang kalau di Eropa itu dijual itu sangat mahal. Ada 3, yaitu cendana, cengkih, dan juga pala. Nah, ini hanya ada di Indonesia. Jadi di sini dikatakan bahwa Pulau Rune di Maluku itu pernah ingin ditukarkan dengan Pulau Manhattan. Jadi kita harus bangga dengan apa yang kita miliki. Jadi Indonesia. Kemudian bagaimana sih perkembangan pengaruh bangsa Portugis dan Spanyol di Indonesia? Nanti di sini kalian akan berdiskusi bersama kelompok kalian. Itu mencari informasi mengenai perjalanan bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia. Kemudian untuk kelompok 3 itu mencari informasi terkait perkembangan dan pengaruh bangsa Portugis di Indonesia. Dan kembali ke WA grup kalian masing-masing di
Jadi Ibu persilahkan terlebih dahulu kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Silahkan. Yaitu ada jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki. 2 ada semangat Reconquista. Itu yang ketiga ada semangat 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Saya Bu Dana dari kelompok 2. Oke, silakan Danan. Bagaimana dampak yang disebabkan oleh jatuhnya kota Konstantinopel bagi Eropa? Jadi, jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Ada yang bisa mengulang kembali nggak? Tadi kan sudah disebutin sama kelompok 1 tuh. Apa saja tadi faktor pendorongnya? Tadi faktor pendorongnya itu ada gerakan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Terus ada juga jatuhnya kota Konstantinopel dan perkembangan teknologi. Terima kasih. Ya, oke. Awali oleh pelayaran dari Bartholomeus Dias. Bartholomeus Dias memulai perjalanannya dari Lisboa, Portugal, menyusuri pesisir Afrika, menuju Cabo Verde. Vasco da Gama juga sama-sama memulai perjalanannya di Lisbon, Portugal, menyusuri pesisir pantai Afrika, menuju India, melewati Selat Malaka, dan akhirnya ke Indonesia menuju ke Maluku. Alfonso. Alfonso memulai perjalanannya dari Eropa, melewati pesisir Afrika, dan menuju India. Kemudian melewati Selat Malaka, dan akhirnya menuju Indonesia Timur, tepatnya di Maluku. Selanjutnya, ekspedisi Magellan. Pelayaran dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano dari Filipina menuju arah selatan dan melewati Samudra Hindia, lalu Elcano sampailah di Kepulauan Maluku pada tahun 1522 Masehi. Apa sih penyebab umum gagalnya pelayaran Bartholomeus Dias mencapai dunia timur dan hanya sampai di ujung Afrika? Kegagalan tersebut disebabkan karena ombak yang terlalu besar dan kapal-kapal yang dibawa oleh Bartholomeus Dias tidak mampu melewati ombak tersebut. Nah, kalau kita lihat perjalanan Portugis dan Spanyol ini sebenarnya arah perjalanannya tuh kemana sih? Kalau Portugis kemana? Oke, Krisna, silahkan. Kalau Portugis itu ke barat, kalau Spanyol itu ke timur. Dan mereka Oke, ketemu. ya. Oke, bagus ya. Jadi kalau secara umum kita lihat perjalanan dari kedua negara ini ternyata terpisah, berbeda ya. Ada yang ke barat, ada yang ke timur. Gimana kelompok 2? Kenapa kok nggak bersama-sama? Perjalanannya tuh dibagi sama paus, Bu. Itu dah kenapa dibagi sama paus? Mungkin biar nggak musuhan keduanya. Iya, supaya tidak terjadi permusuhan antara kedua negara. Ya, karena kan kedua negara itu istilahnya sama-sama Katolik. Iya, sama-sama Katolik. Jadi paus itu berinisiatif, sama-sama mereka ingin menguasai dunia kan gitu istilahnya ya. Oke, kamu bisa menguasai tapi supaya tidak ada permusuhan di antara negara yang sama-sama negara Katolik kan gitu istilahnya. Paus berinisiatif kemudian membuat perjanjian apa? Kelompok 2? Tordesillas. Ya, perjanjian Tordesillas. Mengantisipasi Kesultanan Demak yang semakin berkembang. Hendrik Klim merupakan tokoh pimpinan dari bangsa Portugis yang diizinkan untuk mendirikan benteng dan gudang di daerah Sunda Kelapa yang dimana merupakan suatu pelabuhan utama di kerajaan Sunda. Tahun 1575, bangsa Portugis diusir dari Ternate oleh Sultan Baabullah. Bangsa Portugis juga disingkirkan oleh bangsa Belanda dari Ambon. Kesepakatan Lisabon tahun 1859. Berdasarkan kesepakatan ini, antara kerajaan Belanda dan kerajaan Portugal, bangsa Portugis akhirnya menyingkir dari Hindia Timur kecuali bangsa bagian timur Pulau Timor. Oke, Baik, tadi disebutkan tuh bahasanya tuh Bantu. Selain itu disebutkan tidak mengenai pengaruh bangsa Portugis ke Indonesia yang dapat kita lihat sampai saat ini itu apakah ada pengaruh lainnya selain bahasa tadi? Dalam bidang kesenian, bangsa Portugis meninggalkan kesenian berupa musik keroncong yang diiringi gitar yang berasal dari kebudayaan Portugis. Oke, baik ya, tadi jadi sudah disebutkan tadi ada pengaruhnya dari bangsa Portugis. Sebenarnya yang masih kita sampai saat ini kita lihat dan bahkan temenmu pergunakan pengaruhnya itu.
itu bisa kita lihat dari segi nama. Nah, coba kamu tanya itu sama temenmu Apri. Halo Apri, Katarina. Nah, itu kan salah satu nama baptis ya. Jadi itu pengaruh dari Portugis yang menyebarkan agama Katolik ya, Portugis dan Spanyol ya. Baik Bu, saya Yuni Marcella dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kenapa bangsa Portugis itu beroperasi memusatkannya itu di Maluku? Karena bangsa Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate untuk mendapatkan komoditas seperti cengkeh dan pala. Selain itu, bangsa Portugis juga mendirikan beberapa benteng seperti Benteng Sao Paulo dan Gamalama. Selain itu, bangsa Portugis juga terdesak dari Kepulauan Jawa oleh kerajaan Demak yang pada saat itu hampir menguasai seluruh Pulau Jawa. Hal inilah yang melatar belakangi kenapa bangsa Portugis tidak bisa lagi melakukan perdagangannya di Pulau Jawa maupun Malaka. Spanyol di Indonesia ini diawali oleh proses penjelajahan bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Ferdinand de Magellan. Mengapa Tidore mau menyambut baik kedatangan Spanyol pada saat Karena pesaingnya yaitu Kesultanan Ternate yang saat itu sedang bersekutu dengan Portugis. Maksudnya jadinya seperti ini, maksudnya si Eviana tadi itu bahwa karena sebelumnya itu si Ternate itu kan sudah punya sekutu dia Portugis. Kan istilahnya jadinya kerajaan dari Tidore ini agak lemah. Jadi kalau misalnya ada tambahan sekutu dari misalnya dia bersekutu dengan Spanyol, secara otomatis kekuatan dari Kesultanan Tidore itu akan jauh lebih kuat ya. Tuh, karena kan Tidore sama Ternate itu lagi sedang ada permusuhan ya, istilahnya kayak gitu. Jadi namanya orang bersaing kan harus ada ini ya, biar seimbang, jangan sampai Kesultanan Tidore itu kalah dengan Sultanan Ternate gitu ya, Konstantinopel ya. Jadi perang salib ya yang endingnya Konstantinopel itu dikuasai oleh bangsa Turki yang ditemukan oleh bangsa Eropa. Contohnya apa? Mungkin ada yang tahu? Siap, Krisna, Bu. Oke, Krisna apa kira-kira? Teropong ya Krisna. Bagus ya, ada teropong, ada kompas ya. Kira-kira kenapa kok bisa disambut baik oleh Ternate nih bangsa Portugis? Ada yang tahu? Mengapa Portugis diterima baik di Ternate? Karena Portugis diminta untuk membantu menyerang kerajaan Tidore. Tambahkan, udah bagus. Ada yang lain? Karena kerajaan Ternate juga kagum Bu sama persenjataan yang dibawa oleh bangsa Portugis. Oke, bagus. Mereka ya. juga membantu dalam membuat benteng-benteng di sana dan membuat perjanjian-perjanjian dengan bangsa-bangsa sekitar. Baik ya. Arya, terima kasih udah membuat kesimpulan. Jadi memang pada dasarnya karena ingin mencari rempah-rempah tadi itu. Pembelajaran hari ini itu sudah bagus, tapi untuk saya sendiri mungkin kendala sinyal Bu, karena tadi sempat hujan gitu juga. Kuisisnya coba kalian lihat dulu. Ibu ucapkan terima kasih dan ada satu lagi ini. Jangan lupa untuk mengerjakan PR LKPD pada Google Classroom ya. Nanti kalian buka dengan doa, maka kita mengakhiri juga dengan berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Om Santi 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 Om.